Sidang putusan banding mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dibacakan 12 April mendatang secara terbuka. Nama Singgi Budi Prakoso ditunjuk sebagai hakim ketua. Singgi pernah menjatuhkan putusan banding Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang. Akankah Sambo lolos dari hukuman mati? Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadwalkan sidang putusan banding mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo secara terbuka pada Rabu 12 April mendatang. Putusan banding tersebut menentukan nasib Ferdy Sambo setelah vonis mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari para terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah masuk. Ada 4 berkas ke Pengadilan Tinggi sudah masuk, dijadwalkan oleh Majelis Hakim. Putusannya akan dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 di gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tim penasihat hukum Ferdy Sambo mengajukan banding 3 hari pasca Ketua Majelis Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis mati pada 13 Februari lalu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Langkah banding pun menjadi upaya Sambo agar lolos dari vonis mati. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai terbuka kemungkinan hukuman Ferdy Sambo menjadi lebih ringan dari vonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hipnu menyebut tim penasihat hukum Sambo akan berusaha menghadirkan saksi dan menjelaskan tafsir hukum pasal pembunuhan berencana guna meringankan hukuman Sambo. Bahwa Sambo CS punya celah untuk mendapatkan vonis yang lebih ringan? Semua masih berharap, Mbak. Jadi Sambo masih berusaha sepenuhnya untuk mendapatkan suatu hukuman yang lebih ringan. Paling tidak seumur hidup atau paling tidak diinginkan adalah 20 tahun. Usaha yang terus dilakukan oleh Pak Sambo, baik dengan saksi yang dihadirkan ataupun tafsir hukum tentang 340. Jadi masih dimungkinkan, Mbak, dalam suatu peradilan ini bahwa apa yang dilakukan oleh penasihat hukum itu semaksimal mungkin. Karena berpikir bahwa bagaimana juga dia mencari hukuman yang paling ringan di antara dakwaan yang pasal 340. Atau kalau mungkin bisa pasal 338, tapi agaknya sulit, Mbak. Risiko karena peradilan kita itu juga tidak lepas dari institusi masyarakat. Pada sisi lain, putusan banding Sambo tak menutup kemungkinan dapat menguatkan vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepanjang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum bernilai atau tidak, mempunyai kekuatan hukum atau tidak. Kalau memang tidak, putusan pengadilan banding nanti akan menguatkan apa yang dilakukan oleh putusan pengadilan negeri. Tak hanya Ferdy Sambo, keputusan banding 3 terdakwa kasus pembunuhan Yosua lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga akan digelar terbuka pada 12 April mendatang. 5 hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditunjuk untuk menangani perkara banding Sambo CS. Nama Singgi Budi Prakoso ditunjuk sebagai hakim ketua dalam sidang banding Sambo CS. Sebelumnya, Singgi Budi Prakoso pernah menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Semarang. Salah satu perkara yang paling disoroti, Singgi pernah menangani kasus korupsi dan pencucian uang Jaksa Pinangki. Singgi bersama majelis hakim lainnya menjatuhkan putusan banding Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Selain itu, 4 hakim anggota sidang banding Sambo CS ialah Ewit Sutriyadi, Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi. Pengajuan banding Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bukanlah langkah akhir Sambo untuk lolos dari jeratan hukum mati. Pengajuan tingkat kasasi di Mahkamah Agung menjadi jalan hukum akhir Sambo jika Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengabulkan banding yang diajukannya. Demikian program laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.